Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara pendengar setia Sapaan Inspiratif Gereja Toraja Klasis Pulau Jawa yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kembali kita akan mendengar dan menghayati firman Tuhan yang saya akan bacakan dari pertama Korintus pasal 10 ayat 23 sampai 24. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mau membaca firman-Mu. Kami sadar bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Itulah yang akan membimbing kami untuk berjalan menurut kehendak-Mu. Kuasailah kami dengan roh-Mu dan berfirmanlah kepada kami semua. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pertama Korintus pasal 10 ayat 23 sampai 24. Firman Tuhan berbunyi demikian. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu judul lagu yang sudah sangat familiar bagi kita. Dan lagu ini sudah sering kita dengar, bahkan mungkin sudah sering kita nyanyikan. Lirik dan lagunya seperti ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Dan seterusnya. Lirik lagu ini hendak mengingatkan kita semua bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara waktu saja. This is not the end of our life. Dunia ini bukan titik hidup kita. Hidup kita tidak berhenti di sini. Karena setelah kita mengakhiri hidup di dunia ini, akan ada kehidupan yang baru. Kehidupan yang suasananya jauh berbeda dari suasana hidup semasa kita ada dan hidup di dunia ini. Orang Toraja katakan, ia telino inan pak bungian ri. Dori suruga tu inan marendeng. Dunia ini adalah tempat sementara waktu saja. Tempat di mana kita hidup kekal selama-lamanya itu ada di sorga. Sorga itu adalah tempat di mana Tuhan bersemayam di atas singgasananya. Sorga itu adalah tempat di mana Allah bertakhta. Jadi, kalau dunia ini adalah tempat sementara saja, maka lirik lagu ini hendak menginspirasi kita untuk memanfaatkan waktu atau momen selama kita hidup di dunia ini sebagai sebuah kesempatan untuk melayani Tuhan dan untuk melayani sesama. Saudara-saudara,
Ada banyak kesempatan yang bisa kita gunakan untuk membangun keinginan kita di dunia ini. Kesempatan ini bisa kita gunakan untuk mengumpulkan banyak harta. Kesempatan ini bisa kita gunakan untuk menikmati keinginan daging kita. Kesempatan ini bisa kita gunakan untuk berkuasa. Dan masih banyak lagi hal yang bisa kita buat untuk mengisi kesempatan hidup di dunia ini, memenuhi nafsu dan keinginan kita. Tapi pertanyaan, apakah semua yang kita buat, semua yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya itu berguna dan benar-benar akan menjawab seluruh keinginan kita? Benar-benar akan menjawab seluruh kebutuhan kita? Saudara-saudara, survei menyatakan tidak ada satupun kenikmatan hidup di dunia ini yang memberi kepuasan bagi kita. Semua kenikmatan yang kita nikmati di dunia ini berakhir dengan tidak memberi kepuasan. Bahkan dalam banyak hal justru berakhir dengan mengecewakan. Dan karena masih merasa tidak puas atau belum puas menikmati apa yang ada, makanya manusia masih terus mencari dan mencari, berusaha sekuat tenaga memenuhi keinginannya. Tapi survei membuktikan, apapun yang dicari orang di dunia ini, tidak ada satupun yang memberi kepuasan baginya. Lalu pertanyaannya, kepuasan hidup itu kita dapatkan di mana? Kepuasan hidup itu kita peroleh dari siapa? Saudara-saudara, kepuasan hidup hanya ada di dalam Tuhan. Ketika kita menikmati hidup dengan Tuhan, ketika kita merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup ini, maka titik kepuasan hidup kita peroleh, kita dapatkan di situ. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudara, Raja Daud sesuai dengan pengalaman hidupnya di dalam Mazmurnya, Mazmur 62, ia katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah pengharapanku. Yang kita harapkan dalam hidup ini adalah ketenangan hati, ketenangan jiwa. Dan ketenangan hati, ketenangan jiwa itu hanya kita bisa dapatkan, kita hanya bisa peroleh di dalam Tuhan. Hidup kita dijamin tenang di dalam Tuhan. Kita tidak digelisahkan lagi oleh apapun yang ada dan yang terkonsep di dalam otak dan pikiran kita. Jika kita mengandalkan Tuhan, jika kita mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup ini, maka segala yang aneh-aneh yang muncul dalam pikiran kita dengan sendirinya akan tersingkir dan akan sirna ditelan bumi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apakah kita mau hidup tenang? Tidak digelisahkan lagi oleh hal-hal yang bersifat duniawi? Jika kita ingin, dekatkanlah diri saudara kepada Tuhan. Milikilah Tuhan di dalam hidupmu. Dan kesempatan yang ada ini jangan saudara sia-siakan. Pakai untuk memikirkan hal-hal yang baik. Pakai untuk memikirkan hal-hal yang berguna. Pikirkanlah apa yang Tuhan pikirkan untuk hidup kita ini. Pikirkan apa yang Tuhan rancangkan atas hidup kita ini, yaitu rancangan damai sejahtera. Bersama Tuhan kita akan hidup damai. Hidup damai
Itulah yang Tuhan rancangkan bagi kita, umat manusia. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari isi momen hidup yang ada ini, kesempatan yang ada ini untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Bukan untuk yang lain-lain. Isilah kesempatan atau momen yang ada ini untuk berbuat yang baik, untuk melakukan hal-hal yang berguna, yang dikehendaki Tuhan. Supaya ketika kita sudah tidak ada lagi di bumi ini, kita sudah menjadi berkat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini katakan, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Saudara-saudara, Tuhan telah memberi kebebasan kepada kita untuk hidup di dunia ini, untuk berbuat dan melakukan apa saja secara bertanggung jawab. Tetapi apakah semua yang kita lakukan itu berguna? Apakah segala sesuatu yang kita buat itu membangun? Khususnya membangun relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Ini penting untuk kita renungkan. Saudara-saudara, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan dan sesama. Ini juga adalah pelayanan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, hubungan kita dengan sesama baik, dan kita tidak hanya memikirkan diri sendiri, maka hidup ini sudah menjadi berkat. Yang Tuhan inginkan kepada kita selama kita ada, selama kita hidup di bumi ini adalah jadikan hidup ini berguna. Jadikan hidup ini bermakna. Kita harus jadi berkat. Jadi berkat bagi diri kita sendiri. Jadi berkat bagi keluarga. Jadi berkat bagi lingkungan dimanapun kita berada. Dan jadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami untuk memaknai hidup yang Tuhan karuniakan. Mampukan kami untuk mengisi kesempatan hidup yang Tuhan karuniakan ini untuk hal-hal yang baik dan untuk hal-hal yang berguna, dan terus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan dan dengan sesama kami. Berkati semua orang yang telah menikmati firman-Mu pagi ini. Berkati gereja Toraja, khususnya pelayanan di Klasis Pulau Jawa. Berkati pemerintah dan bangsa kami. Berkati semua orang yang menaruh harap kepadamu. Terlebih khusus saudara-saudara kami yang hidup dalam berbagai-bagai kesusahan di belahan dunia dimanapun mereka berada. Tuhan tolong, Tuhan kasihani mereka. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami. Berkati seluruh keluarga kami, dimanapun mereka berada. Ini doa dan permohonan kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sumber segala pengharapan kami. Amin.